Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai komponen diet seimbang, nutrien dan faktor diet pada protein. Yang beranggotakan saya sendiri, Ayumna Alif Lumeksi, NPM 060, lalu ada Isna Robiatul Adawiyah, NPM 098, ada Safira Yuliati, NPM 095, dan Yuda Fahru Rozi, NPM 057. Pertama, mengenai tinjauan kimia pada protein. Ada pengertian dan struktur protein, lalu ada sifat protein dan jenis protein. Ya, jadi pengertian dari protein itu sendiri menurut Primasoni tahun 2012, di mana protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Dan pada protein terdiri atas rantai-rantai asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Lalu pada sifat protein, mudah mengalami perubahan bentuk fisik maupun aktivitas biologis, dikarenakan molekulnya yang sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air. Namun, semua protein tidak larut dalam pelarut lemak, misalnya pada etil ether. Daya larut protein akan berkurang jika ditambahkan garam. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan dengan alkohol, maka protein akan menggumpal. Jenis protein dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan fungsi fisiologiknya. Berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein fibriler atau skleroprotein, yaitu bentuk serabut, tidak bisa larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, keratin pada rambut, miosin pada otot, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua yaitu protein globuler atau steroprotein, yaitu bentuknya mirip bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam dan basa dibandingkan protein fibriler. Protein ini sangat mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekul dapat berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologik seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi fisiologik. Berdasarkan fungsi fisiologik dibagi menjadi tiga, yaitu protein sempurna, protein setengah sempurna, dan protein tidak sempurna. Protein sempurna yaitu apabila protein bisa mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. Protein sempurna sangat diperlukan untuk anak-anak karena mempengaruhi masa pertumbuhan dan perkembangan. Protein setengah sempurna yaitu apabila protein sanggup mendukung pemeliharaan jaringan tetapi tidak dapat mendukung pertumbuhan badan. Protein yang memelihara jaringan yang rusak. Protein tidak sempurna yaitu apabila sama sekali tidak sanggup membantu pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. Kemudian, proses pencernaan dari protein. Sama halnya seperti proses pencernaan lemak dan karbohidrat, protein juga hanya dapat diserap oleh tubuh manusia jika dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, penguraian ini melibatkan seluruh organ dari pencernaan dan enzim-enzim, yaitu enzim protease. Rangkaian dari proses pencernaan sendiri, yang pertama melalui rongga mulut dan kerongkongan. Nah, di dalam rongga mulut dan kerongkongan ini, protein secara khusus belum mengalami proses pencernaan yang sebenarnya. Nah, di sini, gigi dalam hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, dan ludah berguna untuk mempermudah lewatnya makanan yang dikunyah untuk melewati kerongkongan. Kemudian, yang kedua, di dalam lambung. Nah, di lambung, protein akan tertampung dan akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Nah, enzim pepsin ini akan terbentuk jika asam lambung itu menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Nah, penguraian ini akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Nah,
Selanjutnya, enzim pepsin ini akan memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan proteosa. Nah, kedua dari gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh jongjong usus. Kemudian, yang ketiga yaitu di dalam usus. Polipeptida pendek dari reaksi enzim pepsin dan protein ini akan bercampur dengan enzim protease atau erepsin di dalam usus halus. Nah, protease ini mengandung beberapa prekursor, yang masing-masing prekursor ini akan menghidrolisis polipeptida menjadi jenis asam amino yang berbeda-beda. Selanjutnya, jonjong usus yang terdapat pada dinding usus ileum akan menyerap asam amino untuk dikirim ke aliran darah. Kemudian, yang keempat, usus besar dan anus. Nah, jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein ini memiliki jumlah yang berlebih, maka asam amino tersebut kemudian akan dirembak menjadi senyawa seperti amoniak dan amonium. Nah, pada tahap ini, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing dan atau bersama dengan feses. Kemudian, fungsi dan peranan dari protein. Nah, protein ini memegang peranan penting dalam berbagai proses biologi. Peranan-peranan tersebut diantaranya, yang pertama, transportasi dan penyimpanan. Molekul kecil dan ion-ion ditransport oleh protein spesifik. Contohnya, transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin. Yang kedua, proteksi imun. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan sensitif yang dapat mengenal kemudian bergabung dengan benda asing, contohnya seperti virus, bakteri, dan sel-sel dari organisme lain. Kemudian yang ketiga, koordinasi gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein, misalnya pergerakan kromosom saat proses mitosis. Yang keempat, penunjang mekanik. Ketegangan dan kekerasan kulit dan tulang itu disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Kemudian, yang kelima, katalisis enzimatik. Nah, sebagian besar reaksi kimia dalam sistem biologi ini dikatalisis oleh enzim, dan hampir semua enzim yang berperan itu adalah protein. Kemudian, yang keenam, membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf. Yang ketujuh, pengendali pertumbuhan dan diferensiasi. Protein ini mengatur pertumbuhan dan diferensiasi organisme tingkat tinggi. Contohnya, faktor pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Kemudian, yang kedelapan, membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kesembilan, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak atau yang mati. Yang ke-10, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. Yang ke-11, mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. Protein ini memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh. Namun, apabila terlalu banyak mengkonsumsi protein hewani akan membuat sistem pencernaan sulit untuk diuraikan dan diserap secara menyeluruh. Karena sisa-sisa makanan tersebut tidak dapat diserap oleh tubuh dan akhirnya akan membusuk di dalam usus. Racun yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan tersebut akan dinetralkan oleh hati. Nah, kondisi seperti inilah mengakibatkan sebagian besar dari enzim di dalam usus dan hati menguras energinya untuk melindungi tubuh dari racun-racun yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan tersebut. Nah, kerugian yang didapatkan oleh tubuh adalah protein akan terbuang sia-sia melalui urin. Selanjutnya adalah kebutuhan protein. Kebutuhan protein untuk dikonsumsi adalah rata-rata kebutuhan protein harian yang harus dikonsumsi oleh seseorang. Dihitung dari kebutuhan protein terbobot yang telah dikoreksi oleh NPU atau Net Protein Utilization sebesar 60% ditambah margin of safety sebesar 10%. Satuan yang digunakan untuk menghitung atau mengukur kebutuhan protein adalah gram per hari per orang. Angka kecukupan protein bagi orang Indonesia dewasa adalah 18 tahun ke atas itu sekitar 1 sampai 1,2 gram kilogram bobot
bobot berat badan per hari. Sedangkan untuk anak-anak yaitu rentang 10-18 tahun adalah 1,2 sampai 1,7 gram kilogram berat badan per hari. Untuk bayi dari usia bayi sampai usia 9 tahun itu kira-kira kebutuhan kecukupan proteinnya itu sekitar 1,8 sampai 2 gram kilogram berat badan per hari. Nitrogen makanan yang diretensi tubuh per satuan berat protein yaitu sekitar 60%. Angka tersebut dikenal dengan istilah NPU atau Net Protein Utilization. NPU harus menjadi bahan pertimbangan dalam memperhitungkan protein yang seharusnya dikonsumsi, yang merupakan batas aman semuanya kebutuhan untuk dikonsumsi. Batas aman atau margin of safety yang biasa digunakan adalah lebih dari 10% dari angka kebutuhan konsumsi. Batas aman itu perlu dipertimbangkan karena protein ada kemungkinan rusak ketika dilakukan pengolahan bahan makanan atau maupun makanan yang telah disediakan tapi tidak termakan. Hal ini dikarenakan protein itu bersifat mudah rusak. Selanjutnya yaitu sumber protein. Sumber protein bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber protein hewani dan yang kedua adalah sumber protein nabati. Sumber protein hewani dapat berbentuk daging dan alat-alat dalam hati seperti hati, terus pankreas, ginjal, paru-paru, jantung, susu, telur, ikan, kerang-kerangan, dan jenis udang-udangan. Sedangkan untuk protein nabati itu dapat berupa kacang-kacangan, biji-bijian seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang koro, kelapa, dan lain-lain. Yang dalam artian ini bersumber dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Contoh protein beserta kandungannya yang pertama adalah kedelai. Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan. Kacang kedelai dianggap sebagai salah satu bahan makanan sumber protein nabati yang paling baik. Selain kandungan proteinnya yang cukup tinggi, yaitu sekitar 35%, mutu protein kedelai juga cukup baik karena mengandung semua jenis asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Kedelai memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar protein susu skim kering. Selanjutnya adalah kacang tanah. Kacang tanah merupakan sumber protein nabati yang efisien, di mana untuk memperoleh jumlah protein yang cukup, ini relatif memerlukan kacang tanah dalam jumlah yang kecil. Sehingga kacang tanah ini bernilai tinggi dengan kadar proteinnya itu mencapai 25 hingga 30%. Kacang tanah ini mengandung asam amino esensial sehingga dapat menjadi sumber protein yang baik bagi tubuh. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.